Satu pengajaran saya berikan judul ketaatan. Kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Saul. Betapa pentingnya ketaatan dan pelajaran berharga orang yang namanya Saul. Tidak punya ketaatan. Ternyata ketaatan itu masalah besar di mata Tuhan. Nah, kita manusia suka memandang ketaatan itu hal yang kecil, hal yang remeh. Kita kecilkan, kita remehkan. Dan itu seringkali membuat Tuhan cancel janji Tuhan. Janji Tuhan sama kita dibatalkan. Ada banyak perkara-perkara yang besar harusnya kita terima. Tuhan tarik. Tiba-tiba saja berubah. Seperti Tuhan kok tega ya? Tega karena ketidaktaatan di mata Tuhan itu masalah besar. Masalah basic, masalah fondasi gitu. Kita belajar dari firman Allah untuk kita belajar hidup taat. Kita mau belajar ketaatan. Kita belajar dari ayat ini 1 Samuel pasal 15. Kita baca ayat 22 sampai dengan ayat 23 saja ya. Tadinya mau 24, tapi menyingkatkan waktu saja nanti di rumah ya. Anda baca 24-nya. Kita baca pagi ini 22 sampai 23 saja ayatnya ya. Saya baca 22, lalu saudara 24-nya saudara yang baca bersama dengan saya sama-sama ya. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22 begini kata firman Allah. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya kata firman Allah, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 23 sama-sama saudara 2 dan 3. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saya dengan cepat menukik pada inti masalah. Coba Anda perhatikan di ayat yang ke-22. Saya ingin tunjukkan sesuatu dari kalimat firman Allah yang ada ya. 1 Samuel pasal 15 di ayat yang ke-22. Coba saya baca, perhatikan perkalimatnya baik-baik. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran? Ini perkataan Nabi Samuel kepada Raja Saul. Ya, lalu berkata apa lagi Nabi Samuel? Dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Sesungguhnya kata firman Tuhan lewat sang Nabi Samuel, mendengarkan kata firman lebih baik daripada korban sembelihan. Saya ulang sekali lagi. Firman berkata mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Ternyata di dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version kata mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dipakai kata ini, to obey is better than sacrifice. Dikatakan firman Allah bahwa taat atau ketaatan itu lebih daripada sacrifice, lebih daripada pengorbanan. Pengorbanan berkorban kepada Tuhan itu bagus. Korban syukur pujian, korban waktu kita, korban kehidupan kita, atau korban apa? Korban berkat saudara menabur. Ada banyak dalam hidup ini kesempatan setiap hari kita memberikan korban. Termasuk korban syukur, ucapan syukur. Engkau baik Tuhan, kau menyertai aku, kau memberikan kesehatan. Itu semua korban syukur, korban penaburan dengan berkat saudara. Macam-macam kita bisa memberikan korban syukur, pengorbanan bagi Tuhan. Tapi Alkitab katakan bahwa ketaatan itu lebih daripada korban syukur atau sacrifice, pengorbanan bagi Tuhan. Kita akan belajar kenapa Alkitab katakan ketaatan, obedience itu lebih penting daripada sacrifice. Saudara, dari sini kita belajar sesuatu. Saya mau bikin statement sama saudara, lihat gambar PowerPoint ini. Saya berharap ini bisa membantu kita ya gambar ini. Supaya Anda nangkap sesuatu tentang pentingnya ketaatan.
Ketika saya merenungkan firman Allah ini, saya dapatkan kata-kata ini dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu ternyata menilai kita, menilai hidup kita itu ternyata dari ketaatan kita kepada firman-Nya. Kan firman-Nya datang kan lewat Nabi Samuel kepada Saul. Tapi Saul gak taat. Ada tahu inti cerita dari ayat ini sesungguhnya adalah Tuhan itu berfirman di ayat ini sebetulnya supaya ketika berperang dengan orang Amalek, pesan Tuhan lewat nabinya, semua ditumpas. Rajanya, orang kaya, orang miskin, rakyat, tua muda, anak-anak, remaja, bayi menyusu pun tumpas. Ada berkata kejem banget Tuhan. Orang Amalek, suku bangsa yang satu ini selalu menjadi penghalang bangsa Israel mulai keluar dari tanah Mesir. Dihantam itu Israel. Mau masuk tanah Kanaan, hantam lagi coba. Amalek itu musuh besarnya bangsa Israel, musuh besarnya Allah, penghalang. Setiap rencana Tuhan mau dinyatakan selalu muncul serangan dari Amalek. Dan nyerangnya tidak fair. Nyerangnya bukan dari depan. Orang-orang yang hebat diserang, orang-orang perkasa yang kuat diserang. Enggak, bukan Yosua yang diserang, bukan Kaleb yang diserang. Siapa? Dari belakang, anak-anak kecil dibunuh. Ya orang-orang tua, opa-opa, oma-oma. Itu yang diserang barisan belakang. Nyerangnya dari belakang itu Amalek. Itu ciri khasnya Amalek. Tuhan benci banget sama Amalek. Penghalang rencana Allah dari mulai keluar dari tanah Mesir sampai mereka masuk tanah Kanaan Amalek. Makanya pesan Tuhan sama Saul lewat Nabi Samuel. Tumpas semua, binasakan semua. Jangan ada yang sisa. Dari manusianya semua, dari atas sampai bawah jangan kompromi. Sampai ternaknya, kambing dombanya, lembu sapinya. Yang gemuk-gemuk, yang kurus, pokoknya binasakan. Tetapi Saul tidak taat. Saul menyelamatkan rajanya Agag. Karena Agag ini orang yang gua katakan ngediap, menyuap. Raja Saul jangan bunuh aku. Ini kambing domba yang gemuk-gemuk kamu ambil. Diambil kambing dombanya. Diselamatkan rajanya, petingginya, orang nomor satunya, domba-domba yang gemuk diselamatin. Nanti alasannya manis, alasannya kelihatan rohani, benci Tuhan sama Saul. Aku tolak kamu jadi raja. Alasannya pakai rohani coba. Untuk mempersembahkan sacrifice korban bagi Tuhan. Tapi melanggar, tapi tidak taat. Ketidaktaatan dibungkus dengan kemanisan. Woi, bikin Tuhan marah. Langsung dibatalkan. Aku tarik janjiku, aku tolak jadi raja. Makanya saya bikin statement di gambar pertama ini. Ternyata dari peristiwa Raja Saul, dari ayat yang kita baca, Tuhan itu menilai hidup kita dari ketaatan kita kepada perintahnya, kepada firman-Nya. Ketidaktaatan, semua ketidaktaatan, ya itu tinggal tunggu tanggal mainnya. Saul udah ngalami, saya gak usah cerita lagi. Ditolak jadi raja. Anda lihat kisah Adam dan Hawa. Ya, diusir dari Taman Eden. Kenapa? Nggak taat. Lebih taat sama perintahnya setan. Bujukannya setan. Godaannya setan. Perintahnya Tuhan nggak taat. Menderita. Tinggal tunggu waktu. Kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Kehilangan anugerahnya Tuhan. Kehilangan relationshipnya dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Diusir. Mulai cari makan berkeringat. Makan saja mulai susah. Mulai menderita, melahirkan dan seterusnya. Ini upah akibat daripada ketidaktaatan. Tinggal tunggu waktu. Kisah Israel di tanah Mesir. 400 tahun jadi budak di sana. Apa sebabnya? Ketidaktaatan. Gambar berikutnya, Israel di padang gurun, muter-muter 40 tahun. Akar masalahnya apa dong? Ketidaktaatan sama. Harusnya kan dari mulai Goshen keluar, saya katakan beberapa lama yang lalu sama saudara, lalu ke Sukot, lalu ke Etam, lalu serong sedikit ke kiri, 1,5 bulan udah nyampe di Kanaan. Tapi Tuhan bawa yang berputar. Lewat Pihahirot, nyebrang laut Taberot. Tapi toh kalau diikuti dengan Sikon, ikuti jalannya dari Tuhan, Israel rutenya, mereka nyampe tanah Kanaan. Harusnya 8 bulan nyampe, gak keterlaluan kok Tuhan. Yang keterlaluan 40 tahun mereka sendiri. Jadi panjang jalannya. Bayangin 8 bulan harusnya nyampe, itu pun santai jalan. Keluar dari tanah Mesir, rute yang sama saja diikuti jalannya Israel. 8 bulan nyampe, gak keterlaluan kan? Jalan kok.
Tapi bisa 40 tahun. Panjang, kenapa? Ketidaktaatan mereka berontak terus, ngomel terus. Termasuk Simson. Anda tahu apa yang dialami oleh Simson? Simson pun dia ngalami itu karena ketidaktaatannya. Orang yang kuat, pintu gerbang Israel, pintu gerbang orang Filistin, dia angkat naik ke gunung. 1000 orang dia bisa kalahkan hanya dengan 1 tulang rahang keledai. Dia pukul 1 lawan 1000, dia menang. Ketika roh Allah turun, dia jadi kuat. Bahkan ada suatu cerita yang menarik saya. Dia tangkap 300 serigala, anjing hutan dia tangkap. Serigala dia tangkap, ekornya dia ikat. Dibakar ekornya 300, kok bisa nyambung ya 300 itu. Dibakar lalu dilepasin di tempatnya musuh orang Filistin itu, kemah-kemahnya terbakar, lumbung-lumbung pangannya terbakar. Itu kerjaan Simson, 300 serigala loh. Serigala anjing hutan itu kesit, orang Jawa katakan susah ditangkap, larinya cepat. Bayangan saya, Simson ini hebat ya. Dia punya kekuatan super, tapi larinya kayak flash, film-film pahlawan anak-anak kecil tuh. Serigala itu kan kenceng larinya, anjing hutan itu kan kenceng larinya. Ini bukan 1 ekor yang ditangkap sama Simson, 300 ekor serigala anjing hutan dia tangkap. Ekornya diikat, berarti larinya Simson set kayak flash, saudara ya. Saya baru sadar ketika saya renungkan, iya ya 300 serigala, berarti orang ini kuat, tenaganya, larinya juga kenceng. Tapi kita tahu, kemudian dia nggak taat. Orang yang kuat ditakuti, dihormati, hilang kekuatan, matanya dicungkil, mati terkubur dalam gedung, hilang kekuatan. Kenapa? Nggak taat, melanggar. 3 kali dia melanggar. Aturannya Simson sebagai nasir Allah, dia tidak boleh menjamah, pegang mayat, nggak boleh. Mayat binatang bangkai saudara ya. Tapi sebutlah mayatnya binatang nggak boleh, mayatnya orang nggak boleh. 1 kali dalam perjalanan Simson bunuh singa, robek mulutnya, krak. Pergi dia. Waktu pulang di mulutnya singa ada madu. Dia ambil madu itu, jadi dia pegang itu bangkainya singa, mayatnya singa dengan alasan ambil madunya kok, ambil manisnya. Sama persis kayak Saul. Ya, alasannya korban syukur tapi melanggar, nggak taat sama perintah Tuhan. Sama kayak Simson, ambil madunya kok, keuntungannya kok, benefitnya kok, tapi melanggar. Melanggar yang pertama pegang mayat, pegang bangkai, masih nggak apa-apa. Banyak orang kan gitu, nggak apa-apa gitu loh, nggak taat, nggak apa-apa gitu loh, nggak taat. Sambil sombong banget, nggak taat kok sombong saudara ya. Yang kedua, nggak boleh berzina, menghampiri pelacur. Di Gaza dia mau cari pelacur, berzina, berhubungan sama pelacur. 2 kali melanggar. Perintahnya Tuhan, rahasia ketaatan dia langgar. Masih nggak apa-apa. Yang ketiga dia langgar, rahasia kekuatan 7 tokong di rambutnya. Dia langgar, dia buka rahasia, diberitahukan pada Delilah. 3 kali melanggar, habis kesabaran Tuhan. Kekuatannya hilang, ditangkap, dicungkil matanya. Minta kesempatan, dikasih kekuatan. Tapi kemudian dia mati terkubur oleh gedung. Orang hebat, orang terhormat, hilang kekuatan, hilang anugerah Tuhan, hilang panggilan Tuhan, hilang apinya Tuhan. Kenapa? Masalahnya ketidaktaatan. Ketidaktaatan itu buat kita seringkali masalah kecil. Bagi Tuhan itu masalah fondasi loh. Bagi Tuhan ketidaktaatan itu masalah besar. Janjinya itu hilang. Makanya di poin tadi sebelumnya, sebelum gambar Simson tadi, saya katakan Tuhan menilai hidup kita dari ketaatan kita kepada firman-Nya. Anda mau taat gak sama firman-Nya? Mujizat itu terjadi karena kita taat sama firman. Anda masih ingat itu pengajaran saudara ya? Ketika Petrus gagal semalam-malaman mencari ikan, Yesus berkata, Petrus, sekarang bawa perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Apa jawaban Petrus? Tuhan, karena ini firman-Mu, karena Engkau menyuruhnya, aku tebarkan jala juga. Dia taat, walaupun pikirannya melawan, pikirannya menentang. Dia tahu matahari mulai terik bersinar, ikan tidak ada di tengah, tapi dia nurut. Pikirannya perang, tapi pikirannya ditundukkan taat sama firman. Seringkali yang bikin kita gagal taat ini, pikiran kita, bermain logika kita. Mana bisa, mana mungkin, enggak lah, enggak mau taat. Di
Dia tunduk pikirannya, dia bawa perahunya ke tengah dan dia tebarkan jalannya. Apa yang terjadi? Orang yang gagal, si gagal yang bernama Petrus gagal total, berhasil total hari itu. 2 perahu penuh dengan ikan, jalannya penuh dengan ikan, 2 perahu penuh dengan ikan. Hasil apa? Hasil taat sama firman. Walaupun kadang-kadang ketaatan gak langsung kita terima mujizat, butuh kesabaran. Seperti pujian, pada waktunya pasti jadi indah itu kesabaran kita, tapi tetap taat. Kalau hari ini doamu belum dijawab, saya mau tanya sama saudara, masih ada kekuatan taat sama Tuhan? Pikiranmu berontak-berontak tapi bisa tondokkah pikiran kita kepada ketaatan Tuhan? Semua tembok Yeriko itu runtuh roboh karena keleleng, taat, sabar. Kok gak langsung roboh sih, kok gak roboh? Tetap selama 6 hari 1 kali, hari ke-7 7 kali. Hari ke-7 itu udah deg-degan mereka. Udah keliling 6 kali kok belum terjadi apa-apa. Begitu ke-7 mereka bersorak. Begitu mereka taat tiup sangkakala, gempa besar roboh itu tembok. Selalu pada waktunya kesabaran ketaatan mendatangkan mujizat. Nah pertanyaannya, apakah saudara punya ketaatan pada firman-Nya? Saul dah taat. Dan saya ulang, semua ketidaktaatan tinggal tunggu waktu. Hancur, janji Tuhan gak terjadi. Makanya yang Tuhan inginkan, perhatikan ini ya, renungkan baik-baik. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bukan hanya sebatas percaya. Kalau ditanya percaya kamu, oh percaya Pak. Tapi goalnya ini, tetapi kepercayaan kita itu harus dinyatakan lewat apa? Lewat ketaatan. Tidak cukup percaya, harus taat. Kalau kita melihat di sekeliling kita saudara ya, ada banyak sih orang mengatakan percaya, buktinya ke gereja. Tapi maafkan saya kalau saya berkata, kenapa ada banyak orang percaya pada Tuhan tapi hidupnya gak maksimal. Saya berharap Anda bisa merenungkan statement ini baik-baik. Kalau saya tunjukkan ayat ini bagaimana menurut saudara? Roma pasal 1 ayat yang kelima. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Ini pengalamannya Paulus ketika menerima jabatan rasul. Tujuannya apa? Supaya dalam pemberitaannya itu adalah goalnya ini. Mereka itu percaya, apakah cukup percaya? Enggak. Pemberitaan Paulus kepada orang-orang yang dia layani, Paulus katakan goalnya bukan cuma percaya, berhenti percaya, tidak. Tujuan dia pelayanan melepaskan pengajaran firman supaya tujuannya mereka percaya dan ini tujuan goalnya taat kepada namanya. Nggak cukup percaya loh. Bahkan saya katakan gak cukup banyak doa. Ada doanya kenceng, doanya banyak. Baca firmannya gak pernah bolong. Harus sih doa, harus baca firman. Tapi kalau Anda cuma percaya firman, percaya kuasa doa dan gak punya ketaatan, nol. Anda gagal taat, gagal jawaban doa. Makanya ayat ini Paulus jelas mengatakan orang-orang yang terima firman Tuhan itu gak cukup hanya percaya. Kamu percaya firman Tuhan? Oh percaya Pak. Gak cukup, ada goalnya akhir. Dan taat kepada namanya, kepada kuasa Tuhan. Makanya saya mau ingatkan saudara, ketika saya renungkan ini, Tuhan ingatkan saya akan ayat ini. Yakobus 2 ayat 17 sampai 20. Pertanyaannya begini lewat ayat ini. Mengapa ya? Kepercayaan seseorang, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak, atau saya pakai kata belum mengubah kehidupannya. Harusnya percaya kepada Tuhan itu dahsyat loh. Kita percaya bukan kepada orang lemah. Yang kita percaya itu adalah bukan manusia. Yang kita percaya Tuhan penguasa alam semesta. Allah yang dahsyat kuasanya. Yang Alkitab katakan bagi Tuhan kita yang berkuasa tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan kita sanggup lakukan segala perkara. Kalau kita percaya kepada Allah yang dahsyat seperti ini, harusnya hidup kita berubah, mengalami perubahan. Tapi kenapa ya kepercayaan kita kepada Tuhan, kepercayaan seseorang kepada Tuhan, renungkan baik-baik, renungkan baik-baik tolong. Tidak atau belum mengubah kehidupannya. Saya pakai 2 kata, tidak atau belum. Barangkali kalau saya pakai kata, kenapa tidak mengubah kehidupannya ekstrim ya? Makanya saya pilih kata tidak dan belum atau belum. Ya,
Kenapa orang gak ngalami perubahan? Bahkan tidak ada perubahan dalam hidupnya, gak maksimal. Percaya pada Tuhan yang hidup seperti gak ada pertolongan. Gak ada mujizat, gak ada jawaban. Orang lain hidupnya lebih hebat dari dia. Orang lain hidup mengalami pertolongan, dia gak ada. Kasian, padahal percaya sama Tuhan, ke gerejanya kenceng. Dari awal saya katakan, kadang kita melihat orang-orang di sekitar kita, saudara ya. Hidupnya hancur, hidupnya berantakan, rumah tangganya hancur, ekonomi hancur. Itu kalau orang gak percaya sama Tuhan, wajar. Saya katakan, dengarkan saya. Kalau orang hidupnya hancur, berantakan dan gak pulih-pulih, tetap hancur kondisinya. Itu kalau dia gak percaya pada Tuhan, wajar, kita gak usah ngomong, wajar. Tapi kalau di dalamnya ternyata kita lihat, itu ada orang-orang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tapi hidupnya hancur. Padahal dia ibadah minggu rajin, pelayanan juga iya. Kita lihat dia tekun baca Alkitab, tapi hidupnya hancur. Padahal dia percaya pada Tuhan, terlibat pelayanan, aktif ke gereja. Kok hancur ya? Ada apa? Padahal dia percaya pada Allah yang hidup. Ibadah itu karena dia percaya. Apa sebabnya? Belum dan tidak ada sesuatu yang mengubah hidupnya. Ayat ini kasih jawaban. Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 20 saya baca ayat-ayat ini ya. Demikian juga halnya dengan iman atau percaya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan atau ketaatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jelas ya, 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saya lanjutkan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa, jangan kita bebal dan bodoh. Bebal itu di atasnya bodoh. Bodoh kuadrat itu bebal, saudara ya. Bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ayat 17 berkata begini. Begitulah juga dengan iman, atau kita sebut percaya singkatnya ya. Jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Kita ketemu jawabannya. Percaya saja tanpa perbuatan mati. Tidak ada gunanya. Ke gereja saja cuman percaya Tuhan, percaya amin, percaya tok. Goalnya mana? Ketaatan, tidak ada ketaatan. Saudara, gagal taat, gagal mujizat. Ya, Anda mesti ngerti itu ya. Kata-kata sederhana tapi tangkap. Gagal taat, gagal mujizat. Gagal taat, gagal jawaban doa. Gagal taat kamu, gagal mujizat, gagal keajaiban. Gagal pertolongan Tuhan, gagal berkat Tuhan. Saya pernah bilang sama saudara, kenapa saya katakan gagal taat, gagal mujizat? Karena harga bayar, nilai bayar mujizat. Nilai bayar, harga bayar yang namanya berkat itu adalah ketaatan. Makanya ketidaktaatan kita itu adalah bukti dari ketidakpercayaan kita. Ya. Ketidaktaatan kita itu merupakan bukti dari ketidakpercayaan kita. Jadi kalau orang percaya, ya dia buktikan lewat ketaatan. Petrus itu contoh orang yang taat. Dia percaya. Buktinya dia taat. Orang kalau taat itu dia percaya. Kalau dia gak percaya, masa sih mana bisa. Dia gak mungkin melakukan. Ketika Yesus berkata, sekarang tebarkan jalamu. Dia taat. Itu berarti dia percaya tuh sama perkataan Yesus. Anda seringkali cuma di mulut. Oh percaya. Tapi buktikanlah, nyatakanlah percayamu dalam yang namanya ketaatan. Sebab ketidaktaatan kita itu adalah bukti dari ketidakpercayaan kita. Saya mau tunjukkan satu ayat, 1 Samuel pasal 15 ayat 23. Saya baca ayat ini ya. Bahwa ketidaktaatan itu dihargai sama dengan penyembahan berhala. Ngeri loh sebetulnya. Saya baca ya, ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Pendurhakaan itu maksudnya ayat ini adalah ketidaktaatan.
Durhaka sama Tuhan tuh nggak taat. Apa pakai bahasa apa itu ya? Stubbornness bahasa Inggrisnya, nggak taat. Ya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa, pertenung dan kedegilan hati. Stubbornness ini apa ya? Kayak orang, apa ini degil? Adalah sama seperti penyembahan berhala. Degil hati itu orang tegar tengkuk kata bahasa Inggris. Tegar tengkuk itu orang nggak punya leher ya. Lehernya kayak besi gini ya. Noleh nggak bisa ya. Tapi yang pertama mengerikan ya. Ketidaktaatan kita tuh dihargai, disamakan dengan penyembahan berhala. Jadi Anda berkata, saya gak pernah ke dukun Pak. Saya gak pernah ramal cap jisyo. Saya gak pernah di gua Mia tangan saya. Saya gak pernah lihat bintang apa kata Virgo, apa kata Capricornus. Tapi kalau engkau gak taat, dosamu disamakan dengan penyembahan berhala loh. Disamakan. Bahkan dikatakan degil hati. Seperti orang yang gak punya leher. Kalau dipanggil gak mau noleh. Ras gitu, orang tegar tengkuk. Saul itu orang gak taat. Terbukti apa? Dia pernah melanggar. Begitu Samuel mati ketika perang lawan Filistin, dia bingung saudaranya. Tapi kelihatan orang memang gak taat. Dia kurang satu saja, kurang taat. Itu gitulah kira-kira Saul. Lihat dalam ayat berikutnya 1 Samuel 28 ayat 7. Dia datang cari penyembah arwah. Bertanya pada arwah, bagaimana kalahkan orang Filistin? Karena Samuel, nabi pelihat yang suka nubuat itu mati. Saya baca ya supaya Anda ngerti Saul. Oh pantesan dia ditolak jadi raja. Karena gak taat, banyak ketidaktaatan Saul. Bukan cuma urusan Amalek tadi. Kita baca. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Itu Saul sang raja. Maka aku hendak pergi kepadanya dan lihat, meminta petunjuk kepadanya. Para pegawai yang menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Pergilah dia ke Endor bertanya. Dia minta arwahnya Nabi Samuel. Yang datang bukan Nabi Samuel lah. Itu yang datang adalah iblis setan yang menyerupai Nabi Samuel. Tapi singkatnya, lihat orang namanya Saul tidak punya ketaatan. Tidak taat. Bukannya datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan, merendahkan diri. Atau cari apa sesuatu yang rohani langkahnya. Pilih langkah rohani. Ini memilihnya panggil arwah. Padahal itu kan najis dan kejijikan bagi Tuhan. Pendurhaka tidak taat. Imamat pasal 20 ayat 6 itu berkata, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Tuh ya, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka. Berzina. Saya gak pernah berzina. Menyembah berhala, pergi ke dukun itu sama dengan dosa zina. Aku sendiri akan menentang orang itu, ditentang. Dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Pantesan itu terjadi pada Saul. Jangan cepat beberapa ayat yang terakhir. Imamat 19 ayat 31. Ini hampir sama tapi saya baca saja. Supaya Anda dapat gambaran jelas. Tapi mungkin saya gak terangkan. Saya langsung masuk ayat terakhir. Lihat dulu ayat ini. Janganlah kamu berpaling kepada arwah. Gak boleh ya saudara ya. Atau kepada roh-roh peramal. Jangan pernah datang pada roh peramal. Nanti hidupmu dikuasai sama setan. Masa depanmu dikuasai oleh setan. Tidak ada berkat dari Tuhan. Habis mau berkat dari Tuhan. Ya, tinggal tunggu waktu. Hancur. Tidak ada jawaban doa. Gagal taat, gagal mujizat. Karena harga mujizat itu ketaatan. Bayar dengan ketaatanmu. Mau diberkati tahun ini. Bayar dengan ketaatan. Sabar pada waktunya ketaatanmu pasti berbuah. Ya. Jangan kamu mencari mereka peramal dukun, jangan. Dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan tunjukkan identitasnya. Aku Tuhan Allahmu. Maksudnya aku bisa tolong kamu. Kenapa datang kepada peramal? Kenapa datang kepada yang lain? Ayat terakhir dengan cepat lalu kita berdoa. 1 Samuel 15 ayat 17 sampai 21. Agak panjang tapi saya baca saja. Saya terangkan sedikit. Sesudah itu berkatalah Samuel kembali kepada kisah tadi. Bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurap engkau menjadi raja atas Israel. Ketika merasa kecil Tuhan angkat dia. Tapi setelah dia jadi raja lupa diri. Lihat ayat ini. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu. Ya ini orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lihat ayat ini.
Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Oh, bisa mendengar suara Tuhan toh yang namanya Saul. Tapi lihat, ini dipakai alasan. Dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag. Ini alasan. Raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Perhatikan, tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ngomong sama Samuel, aku semua lakukan ini kambing domba yang gemuk untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Di depannya Nabi Samuel, ini untuk korban bagi Tuhan Allahmu. Apa ada kurang ajar saudara ngomongnya saudara ya, kepada Nabi besar itu. Nabi Samuel itu Nabi yang keras loh, gak bisa ditekuk. Langsung pesan Tuhan datang, kamu ditolak jadi raja. Jangan kita jadi kayak Saul. Ya, gak taat alasannya rohani. Oh, mau ibadah alasannya. Kadang-kadang ada aneh ya. Orang bikin dosa pakai alasan rohani untuk nyelamatin dia. Dosa ya dosa lah. Jangan kompromi. Dosa tinggal tunggu waktu. Kalau Anda mau berkat, mujizat, harga bayarnya aku mau taat. Sekalipun kadang-kadang butuh kesabaran, sabar, tapi ujungnya pasti harga ketaatan dibayar lunas sama Tuhan. Anda kalau belum ditolong jangan menyimpang, tetap taat sama Tuhan. Pada waktunya Anda akan melihat buahnya matang, indah dan manis. Anda nikmati, kekurangan sudah terlambat sebab Anda akan dipelihara Tuhan dengan luar biasa.